At Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Saudara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru diklaim memuat sejumlah kemajuan terkait kebebasan beragama, namun hal itu tidak berlaku untuk kalangan minoritas yang memilih tidak bertuhan maupun beragama yang sering disebut ateis atau agnostik. Mereka mesti ekstra hati-hati dalam bersikap dan bertindak guna menekan potensi kriminalisasi. Jurnalis KBR Nini Yuniati berbincang dengan seorang ateis dan pegiat isu keberagaman tentang situasi ini. Simak laporan bagian kedua yang dibacakan Fitri Anggreni. Kalau boleh aku mengingatkan kepada orang-orang yang juga tidak beragama dan tidak percaya Tuhan, ya lebih hati-hati deh. Kita undang-undang hukum pidana yang baru itu belum berlaku sekarang, tapi ketika dia akan berlaku, kita nggak tahu itu ancaman akan seperti apa ke kita. Lebih baik hati-hati daripada menyesal. Peter bukan nama sebenarnya, khawatir dengan setidaknya 2 pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru. 2 pasal lama yang kembali masuk ini bisa dipakai untuk mempidanakan ateis seperti dirinya. Yang pertama, pasal 302 ayat 1, mengenai larangan menghasut agar seseorang tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia. Definisi dan batasan menghasut dinilainya kabur sehingga berpotensi menjadi pasal karet. Itu bisa kena sama siapa aja. Dan kita kan nggak tahu ke depan itu seperti apa kalau ada orang iseng atau orang punya kepentingan. Kita jadiin tumbal, kambing hitam. Kini Peter mesti ekstra hati-hati untuk berkomentar atau mengemukakan pendapat. Iya, memang dari sebelumnya rentan, tapi sekarang kondisi rentannya lebih rentan. Jadi kalau sebelumnya itu udah hati-hati, sekarang lebih hati-hati lagi. Hati-hati kalau ngomong, di medium yang manapun juga. Kita nggak tahu orang yang kita ajak bicara itu seperti apa. Kita nggak tahu kalau kita mengetik sesuatu lalu mengunggahnya ke media sosial itu akan dibaca siapa. Dan itu akan membuat kita terpapar risiko yang semacam apa gitu. Terlebih iklim penegakan hukum di tanah air masih jauh dari ideal. Kerentanan ini diakui oleh Direktur Indonesian Consortium for Religious Studies atau ICRS, Zainal Abidin Bagir. Dia menyayangkan pasal itu lolos padahal sudah diusulkan untuk dicoret. Yang 302 ayat 1 ini seakan-akan tidak beragama itu menjadi satu unsur sendiri yang tidak perlu dan berlebihan dengan kemungkinan nanti orang fokus ke situ. Menurut Peter, pasal berikutnya yang mengancam ateis adalah pasal 188 mengenai larangan penyebaran ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Bahayanya adalah kalau kita diwawancara kayak gini nih, aku cerita tentang diriku seperti apa, dan bahwa ada orang-orang ateis di Indonesia, dan kami adalah orang-orang yang biasa saja sebenarnya, dan beragam juga isinya. Itu saja sudah dianggap menyebarluaskan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, hanya dengan mengatakan bahwa kami ada, dan kami warga negara, dan kami manusia, dan kami juga Indonesia. Itu aja bisa jadi udah salah. Karena kan kita nggak tahu batasan dari pasal itu seperti apa. Itu sih ketakutan terbesarku ya. Ateis bisa kena getahnya karena sering disamakan dengan penganut komunisme yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, terutama sila pertama. Saya bukan komunis. Itu kayaknya ya udah turun-temurun sih, salah kaprah kan. Jadi orang berpikir bahwa ateis itu sama dengan komunis, komunis itu sama dengan ateis. Padahal kan enggak seperti itu. Ya aku kenal tuh banyak orang-orang yang ateis, tapi kalau kita ngobrol sama mereka, pandangan mereka secara sosial politik dan ekonomi nggak ada komunisnya sama sekali. Kalau mereka dibilang komunis, tersinggung orangnya. Bagir mempersoalkan penolakan terhadap ateis dengan argumen sila pertama Pancasila. Sebab sila ketuhanan yang Maha Esa juga bisa punya banyak penafsiran. Jadi saya tidak setuju juga kalau disebut Pancasila segala macam itu harga mati, enggak. Dia hidup terus, hidup penafsirannya segala macam, dan bahkan dengan sila pertama yang seperti itu pun
Tidak berarti kemudian negara membatasi orang. Gimana caranya negara ini ngecek pikirannya orang bahwa dia itu punya keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa? Nggak bisa juga kan? Pasal tersebut semestinya tidak bisa sewenang-wenang digunakan untuk menjerat ateis maupun kelompok rentan lainnya. Jadi bukan cuma yang ateis yang akan kena. Di penjelasannya sebenarnya disebut juga yang dimaksud dengan paham lain yang bertentangan dengan Pancasila adalah paham ideologi politik yang termanifestasi dalam bentuk gerakan politik menentang Pancasila. Di penjelasan ya. Jadi sudah ada upaya untuk mengecilkan skopnya gitulah. Dosen di Sekolah Pasca Sarjana UGM ini tak menampik pasal-pasal larangan atau pembatasan selalu kontroversial karena multitafsir. Apalagi di tataran realita, dinamika penegakan hukum bisa dipengaruhi banyak hal. Kalau kita sudah ngomong pakai sampai implementasi itu ada konteks politik, ada kemungkinan undang-undang ini ditafsirkan dengan ya interest politik tertentu yang kita nggak bisa ini ya. Kalau itu terjadi ya harus diluruskan dan dilawan. Karenanya, ada pekerjaan rumah yang harus digarap pasca pengesahan KUHP baru. Berbagai upaya advokasi perlu terus dilanjutkan untuk meminimalkan potensi kriminalisasi terhadap kelompok rentan. Misalnya, menyusun aturan turunan sedetail mungkin dan meningkatkan kapasitas penegak hukum. Ya yang bisa dikatakan adalah you are not alone dalam hal terdiskriminasi. Ada banyak juga, bukan mengatakan dengan demikian oke, sama sekali enggak. Tapi maksud saya kita hadapi isu ini bersama-sama. Ya kita mengupayakan kesetaraan secara umum itu terjadi sehingga nggak ada diskriminasi atas dasar apapun. Atas dasar ras, atas dasar agama, suku, yang tadi itu ya gender, orientasi seksual, disabilitas, pokoknya semua hal itu. Demikian Saga KBR. Saya Fitri Anggreni. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.